adalah Awadana yang berjudul Maitra Kanyaka. Dulu diceritakan ada seorang saudagar yang mempunyai beberapa anak, tapi selalu anaknya meninggal. Lalu diusulkan kalau nanti beliau mempunyai anak, kalau laki diberi nama perempuan. Bapaknya namanya Maitri. Akhirnya lahir anak laki. Lalu diberi nama, dalam bahasa Jawa, gadis itu namanya dipanggil Kenyo. Kenyo, right? Nah, ini jadi Maitri Kenyo namanya. Terus K itu untuk sebagai sebutan. Makanya Maitra Kanyaka. Jadi Maitri Kenyo itu anak Pak Maitri, gadis tapi orang laki. Nah, pada waktu laki-laki ini masih kecil, ayahnya ini mengalami accident dan meninggal di laut karena beliau saudagar dan berlayar. Anaknya diasuh oleh ibunya penuh kasih, dan anak itu tumbuh sangat mencintai ibunya dan sangat mencintai bapaknya. Pada waktu beliau tentunya sebagai anak, Maitra Kanyaka ingin seperti ayahnya. Makanya dikatakan dia tanya ke ibunya, apa toh bapak niku pekerjaannya apa gitu. Dikatakan membuka toko. Lalu dia mulai dengan membuka toko kelodong, dan itu ternyata doing very well. Tapi Maitra Kanyaka ini begitu cinta ibunya dan seperti banyak anak-anak kita dah. Hasil pertama yang dia dapatkan dari toko dalam bentuk uang. Ini uang seperti ini. Ada 4 bungkus di pundi-pundi. Ada 4 pundi. Begitu berkumpul 4 pundi diberikan ke ibunya. Ibunya juga tidak kekurangan sebetulnya karena uangnya banyak. Tujuan Maitra Kanyaka selalu bilang, Bu, kalau perlu bisa diamalkan ke para ulama atau pendeta. Jadi it's something good, right? Nah, dari berdagang kelondong, tapi ada juga temannya yang mengatakan, tapi sebetulnya ayahmu itu dagangnya minyak wangi gitu. Terus akhirnya dia buka minyak wangi dan berhasil juga, dan setelah mengumpulkan 8 pundi-pundi diberikan ke ibunya. Tapi terus juga diberitahu bahwa sebetulnya yang betul-betul make money itu pada waktu ayahmu itu buka toko emas. Terus dia buka toko emas dan dagang akhir seperti ini loh, ini dia ini seperti megang timbangan gini, ini toko emas, dan akhirnya juga diberikan ke ibunya 16 pundi-pundi, 16 kalpana istilahnya, dan juga dia malah bisa membuat 32 kalpana. Begitu banyaknya diberikan ke ibunya. Dia itu cinta. Nah, karena itu teman-temannya iri hati karena dia sukses kan. Ada yang ngomong, sebetulnya ayahmu itu saudagar yang berlayar. Ibunya dari kecil tidak mau cerita tentang pelayaran itu karena takut kalau Maitra Kanyaka itu bertindak seperti ayahnya, ingin menjadi seperti ayahnya. Begitu Maitra mendengar itu, Maitra Kanyaka tanya ke ibunya, apa benar begitu, Bu? Sang ibu tentunya tidak bisa berbohong. Dia bilang, ya nak, memang kamu ayahmu itu seperti itu. Jadi, tapi si anak ini begitu mikir tentang ayahnya, rupa-rupanya dari mungkin
Andi juga bisa lebih tahu ya. Sorry, Dani mungkin bisa lebih tahu. Di psikologi itu katanya anak laki itu selalu ingin jadi seperti ayahnya atau lebih baik daripada ayahnya. Ya, nah dia betul-betul ingin. Lalu dia ngomong ke si ibu, Bu, saya betul-betul ingin harus ke sana gitu. Ibu bilang, please, nak, jangan gitu. Si ibu tuh betul-betul mengkhawatirkan tentang anaknya. Tapi anaknya ini, Madakanyaka ini, seperti kita ya, begitu sudah punya pendapat, sudah punya keinginan. Di depannya ini si ibu loh, ya, anak ini khilaf. Ya, ibu dikatakan dalam cerita ini sampai Madakanyaka ini mau keluar, si ibu itu, ini kata-katanya dalam bahasa Sanskerta, memeluk kaki Madakanyaka. Nak, jangan pergi. Ini seperti ini. Tapi karena Madakanyaka ini khilaf dan ingin sekali begini, dia berontak. Kakinya ditarik, ibunya megang begini, ibunya terjengkang, kepalanya tertatap di pinggir meja sehingga kepalanya berdarah. Tapi dia nekat, tetap ingin pergi. Terus dia pergi nih, pergi dengan kapal-kapalnya. Pada waktu itu ada ceritanya ini ada bermacam-macam, tapi pada waktu itu tradisinya salah satu bahaya untuk berdagang seperti ini itu kalau dirampok. Tapi ada aturan mengenai perampokan ini. Kalau dia itu berlabuh di suatu tempat di mana pemimpinnya ini tidak tertangkap, ya, ini tidak boleh, meskipun dirampok bisa dia tidak boleh dimiliki oleh para perampok sampai dia pegang pemimpinnya. Makanya ada tradisi di sana, begitu mendarat, pemimpinnya ini tidurnya terpisah. Ya, pada waktu itu. Begitu juga dengan Madakanyaka. Sampai di suatu tempat, dia tidurnya terpisah, malam itu ada badai besar. Laut ini. Dan mau tidak mau harus diputuskan, kita harus pergi dari pelabuhan ini, karena harus badai besar. Madakanyaka ditinggal. Dia ketinggal. Makanya ini pergi. Besoknya waktu Madakanyaka ini seperti di pulau terpisahkan, ya sendirian dia jalan bertemu dengan 4 apsara, seperti apsara, seperti bidadari yang membawakan pakaian, bawa itu. Ingat pertama kali beliau mendapat 4 pundi diberikan ke ibunya. Ini balasannya apa? Dan juga setelah beberapa tahun, ya setelah beberapa tahun tinggal di sana, Madakanyaka ini masih ingin terus melanjutkan perjalanannya ke selatan. Nah, bidadari-bidadari ini, para apsara ini sudah ngomong, jangan pergi. Kamu ngapain di sini kan sudah enak, tapi dia tetap pergi. Pergi nekat, kesasar lagi, ketemu 8 bidadari. Ya. Ini ya, bantuan ibunya ya, tanam tua. Ya, jadi ini mengajar betapa kalau kita berbakti kepada ibu, ini betapa luar biasanya. Ya. Makanya dengan ini ketemu terus tetap aja dia ngotot, harusnya tinggal ini. Kalau dulu kelihatan sekali diberi pemberian dan sebagainya, dia tetap ngotot pergi dan akhirnya malah ketemu 16 bidadari. Ini setelah, dan mereka seenak, meskipun cuma 11 ya, tapi harusnya 16. Tapi juga diteruskan nih, dan dia tetap dan dia tetap nekat pergi, kesasar lagi, ketemu 32 bidadari meskipun hanya 14. Ini hitungannya di sini. Nah, sampai
Tapi di dalam hati dia itu masih selalu ingin ngotot untuk menemukan tempat di mana dia bisa tahu bahwa ayahnya itu dulu pernah di situ. Dikatakan pada saat itu beliau meninggalkan mereka juga, di tengah perjalanan ketemu suatu bangunan kuno, suatu keraton yang sudah ditinggalkan, ditumbuh-tumbuhi tanaman, pintunya terbuka, pintunya tebal dari pintu besi. Dikatakan Maitreya Nyaka itu masuk ke bangunan kuno ini, kemudian pintunya itu menutup dengan sendirinya. Dan Maitreya Nyaka sangat kaget melihat di ujung ini ada orang yang merintih-rintih, di kepalanya berputar cakra penggilingan. Ini muter gini. Ini di tradisi Pali dikatakan ini berapi. Ya, bahkan di tradisi Sanskerta dikatakan ini berkobar-kobar sehingga membentuk seperti obor. Di tradisi Sanskerta dikatakan setajam peso cukur. Jadi ini tersayat, orangnya ini berdarah-darah. Maitreya Nyaka lihat begini, terkesima. Dia tanya, dari mana Bang? Kok bisa begini gitu? Lalu dia cerita, ya sudah berapa lama gitu di sini? Saya di sini sudah beribu tahun, beratus tahun. Gitu. Dan dikatakan saya berbuat begini ini karena dulu saya mencederai ibu saya di kepala. Dan maaf Dari, ini cerita, ini mencederai ibu. Dan saya menunggu orang yang akan menggantikan saya. You can guess, right? Yes. Mestinya ketakutan, no. Saat itu Maitreya Nyaka menangis, bukan karena ketakutan, merasakan betapa besarnya kasih sayang ibu dan betapa dia itu tidak menjaga kekilafannya waktu itu. Maitreya Nyaka itu penuh penyesalan dan penuh rasa sayang ke ibunya. Dia itu langsung berlutut menyembah di depan ini. Saya bilang, kamu yang jadi saksi ke orangnya ini. Ya, saya gini. Tapi dia juga seketika itu juga berpikir, luar biasa ini pemikirannya, mengatakan bahwa semoga semua orang yang bertindak seperti saya, hukuman atau imbas apapun yang mereka dapatkan seperti ini, biar saya yang mengalami. Saya mewakili semua orang yang pernah kurang ajar ke orang tua, saya mengalami imbasnya. Dia duduk begini dengan rela, monggo gitu. Ini ya cakra penggilingannya meninggalkan pintu atasnya di sini. Padahal sebelum pergi, ingat ibu yang memegang kaki Maitreya Nyaka, ini kata-katanya ini sangat menyentuh yang ada dalam sutra. Dikatakan, nak, saya tahu kamu begini, tapi semoga kamu tidak menderita imbas dari perbuatanmu seperti ini. Jadi ibu itu dengan luka parah masih tetap mencintai anaknya dan tetap mengatakan yang terbaik untuk anaknya. Di Samoni Pangestu malah. Jadi doa ibu ini luar biasa. Makanya salah satu artikel which I'll share with you later, itu meskipun kekilafan kalah dengan doa ibu. Ini begitu cakra pengenai, dia tahu bakalnya many years, dan ini suffering, orangnya merintih-rintih, mau versi apapun, entah ini setajam peso cukur atau api, ini jelas penderitaan luar biasa kan ya. Begitu dia mengatakan, semoga semua orang yang berbuat seperti itu, mencederai orang tua dan tidak menghargai orang tua, imbasnya seperti apa, saya yang mikul.
ini, attitude ini yang membuat Nusantara terkenal. This panel, praktek ini namanya pariwartana. Artinya berganti. Ya, artinya ini berganti. Bahasa Tibetnya Tonglen. Kalian pernah dengar kan ya? Artinya salah satu cara yang paling powerful jika kita menderita ini, kita jangan mikir kita sendiri, kita mikirkan semua yang menderita, saya yang nanggung. You know, powerful, so powerful doing that. Begitu juga apa yang terjadi di sini. Begitu cakra penghilangan sana menyentuh kulit kepala Maitreya, cakranya hilang. Dan dikatakan Maitreya lahir di Tusita berikutnya. Nah, ini saya kira ada hubungannya dengan yang di atas. Akhirnya ini Lalita Wistara ini kita sudah mendekati. Tadi sudah mencapai pembukaan. Sebetulnya saya ingin menunjukkan panel nomor 94 itu di atas, di mana Buddha waktu saat-saat terakhir sebelum mencapai pembukaan sempurna dikatakan diserang oleh bala tentara Mara. Itu tangannya macam-macam, bentuknya macam-macam. It's about us sebetulnya. Buddha itu mengatakan, ini loh kedengkian saya, kebencian saya dalam bentuk marah yang diserang. Tapi begitu Buddha tahu bahwa itu hanya yang kamu alami, jadi senjata-senjata itu berubah menjadi bunga, menjadi pertaburan bunga. Yang terakhir menarik sekali, Mara begitu marah mengirim anaknya, 3 putri, very sexy. Ya, itu dikatakan nih. Seksi pada zamannya ya Om ya. Saya kira itu pun sekarang pun mungkin seksi. Sekarang pun masih very sexy. Karena ukirannya you could see tempatnya apa, posisinya dan sebagainya. Intinya adalah tadi, yang satu namanya raga, yang satunya Maharata, yang satu gini. Artinya ini mewakili cara kita selalu menolak atau memilih. Remember those two major thing. Dan yang terakhir Arata ini kejenuhan, kebosanan, dan juga hal yang membuat kita ini tidak bersemangat dan mengerti gini. Itu memang yang terakhir gini akhirnya. Lalu tidak berhasil tentunya padahal di ojek ini. Dan pada saat itu jadi yang tadinya dengan senjata ini mewakili kemarahan kita, kejengkelan kita, segala macam. Dan yang terakhir akhirnya nafsu dan kebencian in the raw form. Dan tapi itu pun akhirnya beliau atasi dengan mengenal bahwa itu sebetulnya hanya yang kita rasakan. Ya, jadi kita marah seperti apa, itu pun hanya emosi, right? Hanya yang kamu rasakan, not the real thing. Nah, dengan demikian, lalu marah ini tanya gitu, kamu tidak boleh loh sebetulnya seperti ini. Mengapa kok kamu punya apa? Dari mana otoritasmu untuk tidak tetap menjalankan apa yang jalan? Lalu Buddha menyentuh tanah dengan tangannya dan berkata, bumi saksiku. Ini artinya dengan kehadiran setiap saat saya tahu siapa kamu marah. Ini juga harus kita lakukan, right? Hanya dengan hadir, then you see, I know you marah. Kalau kita lihat di sini, ya, isn't it nice? Nah, dari sini jadi Tusita. Nah, ini sama juga. Nanti di sini Buddha ini setelah signifikannya setelah di Lalita Wistara ini, Buddha setelah menjadi Buddha, beliau didatangi para dewa sebetulnya. Nah, pada saat itu di Naranjana River, beliau harus menyeberang Ganges, menyeberang Gangga.
beliau harus naik sampan. Tapi beliau lupa bawa American Express. You can't go without it, and he was without it. Jadi nggak punya duit. Terus tukang sampannya itu bilang, kalau kamu nggak punya duit ya nggak bisa nyebrang gitu, nggak boleh nyebrang gitu. He show off. Dia terbang. Thank you. Oh, orangnya gini kan. Makanya nanti ini diceritakan ke Raja Bimbisara. Oh, itu tukang perahunya itu juga keterlaluan loh. Udah lewat kok ditagih gitu kan. Kok enggak seperti rombongan Atsanti ya. Kalau Atsanti mestinya free. Terus akhirnya makanya sampai sekarang Raja memberi dekret untuk semua petapa semua ini kalau nyebrang gratis. Seperti Pak Gubernur Jawa Tengah, Jawa Barat nih. Gubernur Jakarta ya. Sekarang kan Transjakarta gratis gitu kan. Ini tingkatannya sama atau bidadari yang tadi ketemu kan bidadari 4, 8. Oh, Apsara. Itu sama dewa levelnya. Oh, bidadari segala macam itu saya kira kok dari yang namanya rupa datu, right? Yang masih berbentuk, masih mempunyai kesenangan, dan itu katanya salah satu ciri-ciri bidadari dan ciri-ciri dewa ini senang terus. Apa nggak bosenin ya? You always katanya senang terus. Ini nah, pada waktu akhirnya saya cerita sebentar ke sini ya. Oh, sorry. Just ini very interesting. Oh ya, mundur satu. Sorry. Ini The Gang of Five. You remember them? Ya, the Gang of Five. Yeah. Ini kan rambutnya seperti Sramana waktu itu. Ini just that style. Buddha ini pada waktu akhirnya setelah diminta oleh dewa 3 kali. Brahma Sampati, ini dewa tertinggi waktu itu di sana. Dia sampai minta untuk mengajar. Tapi Buddha ini jual mahal. Sekali nggak mau, 2 kali nggak mau, akhirnya 3 kali diminta, beliau sanggup untuk turun untuk mengajar. Dan dia mengajar terus beliau mikir, ke siapa ya mulainya? Ini loh, Buddha itu is such a good organizer. Dia bentuk gimana nih caranya, siapa yang the most effective? Pada waktu itu Mas Damai belum ada, Pasabu belum ada, Atsanti belum ada, gimana gitu kan. Dan makanya dia pikir, maybe saya cari guru saya lah yang dulu. Dia cek di Instagram, meninggal 2 minggu lalu gitu ya. Ya berikutnya, akhirnya cuma yang ada cuma just the Gang of Five. Jauh nih di Varanasi, makanya beliau tadi nyabrang sungai, akhirnya sampai ke sini. Nah, orang-orang ini, temannya ini, kan ditinggal oleh Buddha, right? Dulunya bersama-sama tidak makan, puasa segala macam. Terus Buddha kan makan, dia merasa, weakling, ini nggak seperkasa kita ini, dia makanya di sini. Udah, jangan disapa gitu, dia mengukuri gitu loh. Oh iya. Ya udah diamkan aja gitu, nggak usah disapa. Nah, karena begitu terus Buddha itu jalan gini, ternyata karena orangnya semuanya ini balik, malah ngambilkan tempat duduk, manggilkan mobil, sudah jangan jalan tuh, dari sini naik mobil aja gitu they really spoil him. Dan akhirnya lalu mereka belajar dan ngerti. Nah, di sini amazing kreativitas dari pengukir Borobudur. Ini pakaiannya seperti Sramana, right? Rambutnya panjang, gini kan. Terus gimbal ya? Gimbal, semacam gimbal, ya, sama gimbal. Ini bukan agori ya? Kenapa? Ini mirip agori. Ya mungkin artinya
mereka punya tradisi. Buddha juga seperti ini dulu ya. Jadi sebetulnya ukiran-ukiran ini agak nggak correct karena di sini ditampilkan sebelum Buddha mencapai kebudayaan harusnya bentuknya ini. Iya, karena satu geng kan, seragamnya harus sama kan. Ya, apa dan sebagainya. Ini makanya pada waktu itu, terus orang ini what happened in their mind? Dia tahu bahwa ternyata penyiksaan segala macam itu bukan jawaban, right? Dan dia terus setuju dengan Buddha dan apa? Magic happen. Sebagai tanda seketika itu juga whip, they look different. Ini di sini. Terus jadi gundul. Iya. Enggak, pada waktu itu orang Garutnya yang datang. Iya. Akhirnya mereka seragamnya ganti, komunitasnya ganti. Apa kan? Yeah, so makanya so that's okay. I just want to show you this one. It's very skillful. Nah, mulai dari sini kemudian Buddha akan mengajar untuk pertama kali yang paling penting yang disebut dalam tradisi kita itu tradisi Borobudur ini disebut pemutaran roda dharma. Ya, makanya ini tadi kita mulai dari panel pertama, ini panel terakhir. Ini di apa? Ini adalah adegan pemutaran roda dharma yang pertama. Ini lain sekali dengan yang kita lihat biasanya. Biasanya pemutaran roda dharma itu mesti ada kijangnya, right? Dan Buddha mudranya ini mudra mengajar. Tolong, begini kan, ya. Apa teaching mudra? Tapi mudra beliau ini mudra vitarka, mudra penyidikan. Seperti, nah, mudra ini nanti akan menjadi mudra, kita naik satu tingkat lagi, semua Buddha yang ada di dalam stupa ini mudranya tidak begini tapi begini, teaching nih, teachingnya di sana. Artinya apa? Kita sudah membicarakannya mengenai stupa. Jadi semua pengalaman ini itu sebetulnya we can take it as a teaching, gitu loh. Kita bisa ambil as a teaching. Makanya di sini, dan yang menarik ini the Gang of Five. Ya. Tapi di sebelah sini ini the next Buddha, Maitreya and his entourage. Nah, berarti di sini ini agak beda. Makanya kadang-kadang dikatakan mazhab, it's not true, bukan sekte, tapi tradisi. Tapi mulai dari Borobudur ini ditunjukkan bahwa kamu punya pilihan nih. Kamu punya pilihan tradisi pribadi diwakili oleh ini, artinya kamu ngurusi yang di dalam di gini, atau kamu mau tekniknya mengikut sertakan alam semesta dan orang-orang di dalamnya bersama kamu. Makanya disebut Mahayana. Itu bukan karena tradisi yang lain tapi skopnya saja. Kalau ini, makanya ini disebut para Sravaka atau para pendengar yang kemudian dikatakan Hinayana, tapi sebetulnya Hinayana itu saya kira kok tidak ada yang secara formal ada seperti itu ya. Yang ada ini sebetulnya Sravakayana atau apa. Nah, thank you. Karena ada makanya Mahayana ini berarti cara kita berpikir ini skopnya luas, maha, mengikutkan banyak orang, bukan lebih bagus atau lebih, kamu punya pilihan yang sendiri-sendiri bisa ini loh ditunjukkan. Ini keberagaman yang dicontohkan di Borobudur secara faktual. Jadi saat itu pun different approach, satu tradisi ini sebetulnya ajaran Buddha, yang sini tetap monggo. Tetap ada, yang di sini juga ada. So that is the thing. Jadi ini signifikan dari cerita Maitreya Nyaka tadi.
ini yang membuat Indonesia ini terkenal, bukan? Ini yang membuat Dipam Karasrijana ini datang di sini. Tradisi tadi, particularly thinking like that, yang kemudian juga sayang kita nggak punya waktu ya. Sebetulnya saya kepingin menjalankan mediasi singkat sebetulnya yang namanya pariwartana, berganti. Pari itu yang lain, wartana itu menukar. Jadi kenapa? Bukan. Jadi misalnya intinya gini ya. Misalnya saya tahu, terutama malah kalau misalnya tadi yang saya cerita, misalnya saya lagi sakit gitu ya, lalu saya tahu juga Lendra mungkin juga lagi nggak enak badan. Kamu nggak mikirnya hanya untuk kamu sendiri, tapi kamu mikir semoga semua orang yang pada sakit ini saya dah yang jalani. You take it, dan kamu kirimkan apapun yang membuat kamu bahagia ke orang-orang di sana, pancarkan sebagai sinar. Ya, all that beautiful practice. Nah, juga makanya atau sebaliknya. Kemarin saya ceritakan, hanya kamu beli 2 kilo jeruk kalau mengunjungi orang sakit, kamu sebetulnya tidak berhak menginterogasi mereka. Ya, tapi kalau kamu ke sana, lalu setelah menyapa atau apa, kamu duduk, kamu merasakan. Nah, cuman ini butuh keberanian. Berani, kamu mengambil penyakitnya. Mesti kamu mikir, what about me? Saya belum vaksin loh ini. Kan gitu kan. You do that. Tapi intinya, this is speakernya mati. Ya. Wah, bela sungkawa. Oh iya, hai. Anyway, I'm finished anyway. Jadi intinya ini loh yang membuat Nusantara ini terkenal di alam Buddhis. This practice yang bertukar dengan orang lain, dan juga ide bahwa kita ini selalu ingin menjadi lebih baik supaya kita lebih berguna buat yang lain. Ide ini kita di Indonesia ini terkenal sekali waktu itu. Makanya biku muda Dipam Karasrijana ini mendengar tentang ini, datang dan belajar ini. Borobudur selesai kurang lebih ya 100 tahunan sebelum Dipam Karasrijana ke Indonesia. So pada waktu kesini dia sudah belajar. Ya. Udah, saya selesai kok. Siapa tahu kok, Mas? Ya, ini hanya karena Yose yang berbuat ini. Saya nyanyi atau gimana? Yo, thank you. Ya, ada yang mau ditanya di sini. Oh, what I suggest, sesudah ini kalau kalian kuat, kalau nggak kuat juga nggak apa-apa. Masih ada waktu untuk naik. Masih ada waktu. Ada ya? Since you are here, kita naik. Ini bukan agama, bukan kepercayaan, bukan nothing. Set your heart, mengatakan panaskan ini. Kamu kan nggak nyaman kan? Ya. Semoga ketidaknyamananmu ini menjadi sesuatu yang berguna untuk semua, untuk orang-orang tertentu. Ini seperti bertapa kan? Seperti let's do that. Ya, not for you. Ya, just do it for others. Ya, oke. Jadi intinya ini juga mengikuti tradisi saja sih. Kamu mengikuti, mengelilingi. Kalian sudah tahu ceritanya mengenai stupa-stupa kemarin ya. Dan kamu bisa 72. Kamu lihat nanti kan itu seperti pengalaman kita tiap hari yang beragam tapi sama. Yaitu hanya pengalaman. Dan dasarnya stupa induk yang paling besar, yaitu the ultimate truth. Ini kalau malah kemarin dibilangkan it's almost the ultimate, right? Whatever you call it. Kemarin Abu mengatakan al-haq, realitas. That is what it represents. Whatever is in your heart, let's do that. Just do it in silence, right? Do it yourself. Kalau mau tahu mantranya, tanya Gayatri besok. Atau enggak, kemarin siapa ya? Kok sama ya? Oke. Alright. Kok sama ya? Oke. Jadi kalau ada orang marah bilang aja kok sama ya. Alright.
Yeah, please. Terima kasih Pak Salim atas pembabarannya yang sangat luar biasa ini sehingga kami semua dapat merasakan manfaatnya. Dan peristiwa ini peristiwa yang pasti langka ya. Naik membaca relief bersama Pak Salim Enggak, saya naik. ini saat ini Iya. sangat-sangat kita syukuri sekali. Saya cabut. Terima kasih Mbak Nuwun sangat. Please, yeah. Mama naik. Saya tak naik sebisa-bisanya. Tapi saya di belakang aja, kamu depan. Jadi saya nggak ngaku. Pokoknya Sebab seandainya nanti saya nggak kuat, saya terbang dah. Tapi nanti dikira pamer kalau saya di depan, saya di belakang aja. yang baru.